di hadapan anak-anaknya, bahkan bilang begini, nanti kalau kamu mengaku, tenang aja kamu saya jamin hidupnya, termasuk keberlanjutan hidup anak-anak dan istri kamu. Ya, itu salah satu. Nah, jadi maka tadi bahasa saya kenapa menyebutkan itu adalah gratifikasi hukum. Ini yang betul-betul memang adalah pelanggaran kode etik itu. Nah, kami dari tim hukum DPP PD Perjuangan dari PPHR, saya sendiri Johannes Tobing, ada Mas Arni, dan ada lagi Bang Wira. Hari ini kedatangan kami adalah untuk kedua kalinya melaporkan eh, Saudara Rosa atas pelanggaran etik berat. Nah, jadi tanggal tanggal 3 Juli hari Rabu kemarin, eh, penyidik KPK yang dipimpin oleh Saudara Rosa itu berjumlah 16 orang datang ke rumah Saudara Doni Istiqomah. Nah, pada mereka datang itu melakukan pemeriksaan, melakukan penggeledahan, melakukan juga penyitaan. Nah, yang kurang lebih mereka lakukan penggeledahan, penyitaan, bahkan pemeriksaan itu ada kurang lebih 4 jam. Nah, kami mendapat informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tidak didasari ada surat perintah, bahkan ini tidak ada izin dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan itu sebagaimana diatur oleh undang-undang. Nah, ternyata dalam pemeriksaan yang berlanjut selama penggeledahan 4 jam itu sungguh disayangkan bagaimana sikap Saudara Rosa melakukan intimidasi itu kepada Saudara Doni. Nah, intimidasi itu, pemeriksaan itu dilakukan di hadapan anak-anak dan istrinya. Bisa bayangkan teman-teman semua, itu anaknya itu berusia 6 tahun. Yang satu lagi masih bayi, usia 9 bulan. Nah, jadi dalam pemeriksaan itu ada intimidasi, penekanan, bahkan ada pengancaman gitu loh. Nah, jadi hal ini yang membuat dari sisi kemanusiaan ini yang membuat anak-anaknya Saudara Doni ini menjadi trauma. Jadi begitu mendapat informasi kita selesai pemeriksaan, anaknya itu yang usia 6 tahun itu nggak bisa tidur karena dia harus nangis. Dia bertanya, kenapa ini papa, kenapa, ada apa, kok ada banyak orang datang ramai-ramai ke rumah. Nah, maksud kami, maka kami dalam hal ini protes keras. Ini kan bagian yang dilakukan seorang penyidik harusnya kan bisa mengesampingkan dulu nih segi kemanusiaan untuk menyampingkan anak-anaknya, atau bisa juga memang toh juga Saudara Doni kan sudah pernah dipanggil dan diperiksa, ya dikirimkan aja surat dipanggil Saudara Doni baik-baik untuk datang ke KPK untuk diperiksa kembali, tidak melakukan dengan cara-cara yang begitu. Nah, yang paling membuat Saudara Doni itu betul-betul ini namanya kita sebut ada gratifikasi hukum. Gratifikasi hukum itu ada dalam bujuk rayu yang dilakukan oleh Saudara Rosa kepada Saudara Doni. Maka kenapa kami menyebut gratifikasi hukum dengan begini? Dipaksa nih Saudara Doni. Saudara Doni, udah kamu ngaku aja lah. Ngomongnya sih begini, Pak Doni, mengaku aja lah, jujur aja lah. Bicaralah apa adanya terkait pada perkara Harun Masiku ini. Nah, terus maka Saudara Doni menyampaikan, apa yang harus mau saya jujurkan, Pak? Ini semuanya sudah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan waktu saya di KPK. Sudah dibawa ke pengadilan, saya diperiksa, saya udah diberikan bukti dan saksi. Ya kan? Semua keterangan saya itu sudah seperti itu yang sebenarnya. Nah, jadi dalam rangkaian bujuk rayu itu maksudnya begini. Ya sudah, kamu harus jujurlah. Dipaksalah Doni ini untuk mengaku atas perbuatan yang dia tidak pernah lakukan. Nah, jadi ini teror, ini mengancam Saudara Doni. Nah, maka ini sungguh mengganggu. Sampai hari ini betul-betul Doni sangat udah frustrasi nih. Bayangkan aja, ini kan sudah putus pengadilan nih, sudah ingkrah putus pengadilannya. Tetapi masih aja nih Saudara Rosa melakukan pemeriksaan ke sana, penggeledahan. Ya, kami dapat informasi akan ada lagi pemanggilan. Nah, jadi cara-cara yang seperti ini, maka berdasarkan surat kuasa kemarin, kami mendapat surat kuasa dari Doni. Kami hari ini resmi melaporkan
pelanggaran-pelanggaran politik yang dilakukan oleh saudara Rosa. Saya kira itu. Bang, yang Dan- boleh